Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraha Bareksi. Saya merupakan peserta latsar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Formasi analis kebijakan ahli pertama dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pada materi pembelajaran melalui e-learning ataupun MOOC latsar CPNS tahun 2025 terdapat agenda pengelolaan konflik kepentingan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, ataupun juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, serta dengan memastikan adanya dukungan kelembagaan pada setiap instansi pemerintah dalam rangka pengelolaan konflik kepentingan untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pejabat pemerintahan dalam mengelola konflik kepentingan itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi konflik kepentingan merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh ASN, karena bahwasanya untuk menangani konflik kepentingan tersebut butuh kesungguhan dan keseriusan. Hal yang pertama dapat dilakukan dengan dapat mengidentifikasi, baru kemudian kita bisa memitigasinya konflik kepentingan itu sendiri. Sementara konflik kepentingan terdiri atas konflik kepentingan aktual dan konflik kepentingan potensial. Konflik kepentingan aktual merupakan segala bentuk kepentingan pribadi yang dimiliki oleh seorang ASN tertentu untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan yang dibuat atau yang dilakukannya. Sementara pada isu kontemporer, termasuk salah satu isu kritikal yang secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama isu saat ini atau current issue, merupakan isu-isu yang telah terjadi pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah isu yang sedang berkembang atau emerging issue, merupakan isu yang mulai berkembang atau isu yang baru bermunculan di permukaan. Dan yang ketiga merupakan isu potensial, yakni merupakan isu yang berpotensi membesar di kemudian hari. Selanjutnya, teknik analisis isu kontemporer. Terdapat berbagai jenis metode sesuai dengan kebutuhannya dalam menganalisis isu-isu yang terjadi dalam kehidupan sosial. Di antaranya, yang pertama, teknik analisis aktual, kekhalayakan, problematik dan layak, atau biasa disingkat dengan teknik AKPL, merupakan sebuah metode atau teknik analisis isu tentang bagaimana memahami isu tersebut secara utuh. Terus kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual, kita dapat mencarikan alternatif jalan keluar penyelesaian masalah. Yang kedua, teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, merupakan sebuah metode atau teknik analisis isu tentang bagaimana mengidentifikasi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis maupun ditindaklanjuti. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan metode teknik analisis isu tersebut, selanjutnya bisa dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria menggunakan alat bantu teknik berpikir. Di antaranya merupakan sistem berpikir atau mind mapping, bisa kita sering gunakan pada kehidupan sehari-hari juga, diagram fishbone, analisis SWOT, table frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya dapat menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat dalam menggambarkan akar dari isu permasalahan yang terjadi. Terakhir, dengan mengidentifikasi manajemen konflik dan memahami berbagai metode atau teknik analisis isu akan memudahkan kita sebagai ASN untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan dalam dunia birokrasi pemerintah, khususnya isu-isu yang tengah berkembang pada saat ini. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.